Selamat pagi, lanjut lagi di restorasi Supra part yang kedua nih. Ini kita lagi mau masangin crankcase ya, mau kita rakit lagi. Ini sudah dibersihkan, crankcase sudah dibersihkan ya. Ini habis ganti lahar keras sama nyenter ulang gitu. Disenter ulang biar nanti performanya bagus lagi, suaranya bisa halus gitu ya. Ini kita pakai di sini laharnya FAG ya. Tuh, FAG 6304 yang C3. Jadi, wah jamin jos. Gitu. Oke. Ini kita rakit-rakit dulu. Nanti sesudah dirakit kita videoin lagi ya. Nah, ini crankcase-nya sudah selesai dipasang, sudah dikasih packing juga, sudah rapi lah ya. Nah, jadi ini untuk sementara crankcase ini dibiarin dulu begini ya. Nanti kita bersihin bagian rangkanya dulu tuh, bagian dalam-dalam situnya kita bersihin dulu, nanti baru kita naikin mesinnya. Jadi nanti setelah crankcase sudah naik di motor, sudah naik di rangka, baru kita rakit bagian kopling ya, terus bagian magnet juga kita rakit ulang, terus kita rakit blok seher, blok silinder head ya. Nah sekarang kita mau ngerjain ini nih, silinder head ya. Kemarin kan habis ditambah daging, dilas babet, dibikin ulang, nih hasilnya seperti ini. Bisa dibilang kalau dinilai 0 sampai 10 ini hasil kerjaannya 7 lah ya. Kenapa 7? Karena kurang rapih nih bagian sininya nih ya, kurang halus. Nanti kita rapiin lagi pakai tuner biar rapi, biar bagus gitu ya. Terus untuk lubang X-nya juga ini kotor banget. Ini kita bersihin dulu ya. Kelihatan nggak ya? Tuh, kelihatan ya, hitam, kotor. Nanti kita bersihkan. Kalau untuk lubang innya sih bersih, bagus ya. Nanti kita bersihkan ini, sudah bersih. Terus nanti kita skir clap ya. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah selesai ngerjain silinder headnya ya. Jadi bisa lihat nanti hasilnya kayak gimana. Nah, ini bagian yang tadi sih di las babet udah dirapiin ya, kan jadi lebih rapi. Terus untuk lubang X-nya kelihatan nggak? Nah, ini sudah jauh lebih rapi ya, sudah jauh lebih bersih. Segini udah cukup lah ya, udah cukup segitu. Ini sekarang mau kita skir clap. Bisa kelihatan dalamnya sudah jauh lebih bersih ya. Tuh, jauh lebih bersih kan, udah kelihatan warna aluminiumnya ya. Nah, ini klepnya tuh gosong. Lalu ini untuk yang X tuh seperti ini, banyak keraknya, tebal sekali tuh, lihat keraknya tebal banget ya. Ini kita bersihkan ya, nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa setelah dibersihkan, setelah di skir clap juga ini nanti ya. Sekarang saya kerjain dulu ya, kita kerjain dulu ya. Nah, ini sudah selesai di skir. Bagian kubahnya juga sudah dibenerin, sudah dirapiin. Lubang in X-nya juga udah beres, sudah selesai dibersihin juga. Ini hasilnya. Ini klep yang X ya. Hasilnya seperti ini. Tuh, shifting klepnya juga udah bagus lagi. Ini juga di sini udah bagus ya. Shifting klepnya sudah kebentuk lagi. Nah, ini untuk yang in. Nggak mau fokus, sorry, ini yang in, ini yang X, ini in, ini X. Nah, ini in, ini yang X. Tuh, yang tadi keraknya tebal banget, sekarang sudah bersih ya. Tuh, sudah bersih.
seating flapnya juga udah kebentuk lagi, yang ini juga udah. Lalu di sini juga seating flapnya udah kebentuk lagi ya. Tuh, ini udah kebentuk, ini udah kebentuk. Nah, untuk lubang in bersih, lubang X juga tuh bersih ya, udah nggak ada kerak. Nah, itu mungkin kalau kelihatan kayak ada kerak, itu sebenarnya bukan kerak ya, itu sambungan cetakan ini, cetakan headnya dari pabriknya memang udah ada kayak gitu ya. Ini sudah selesai, tinggal kita rakit style clamp. Ini bersihin ini nanti untuk nempel packing, kasih lem. Ini kita rakit hari ini, headnya selesai. Nanti hari kedua kita ngebersihin rangka yang tadi ya, ngebersihin rangka, naikin mesin gitu. Nah, mungkin ada yang nanya bagaimana cara ngebersihin klep lubang in X itu, kayak gimana caranya. Terus ini klep ini yang tadinya berkerak bisa jadi bersih seperti ini sampai ke bawahnya juga. Ini yang belakang juga bersih ya. Tuh. Fokus. Nah, tuh belakangnya juga jadi bersih lagi, nggak ada kerak. Caranya gampang. Ini tinggal dimasukin aja, taruh di mesin bor ya, bor tangan. Terus pakai amplas kasar. Tuh, amplas kasar. Biarin bornya muter, udah kita amplas pakai ini. Tapi hati-hati kalau ngamplas kayak gitu, jangan sampai seating clamp ininya kena ya. Nanti kalau luka repot ngerjainnya. Gitu. Terus kalau untuk setir clamp sederhana aja, cukup pakai sumpit yang ada selangnya. Terus pakai amril ya. Pakai amril, nanti begitu sudah mulai halus, sudah mulai kebentuk, dikasih oli ya, tetesin oli beberapa tetes, sekir lagi sampai dihalus, sudah beres gitu. Nah, untuk ngebersihin lubang ini, lubang X ya, lubang X sama ngerapin ini tadi pakai tuner. Pakai tuner ya. Ini ada tuner yang panjang buat ngorek 2 tak. Gede, kecil. Ini mana yang kecil? Ini juga ada yang kecil tuh ya, buat ngorek-ngorek 2 tak. Ini buat ngebersihin blok juga ada. Nah, ini tadi kita bersihin, ngerapinya pakai ini ya, semacam itulah. Jadi untuk memaksimalkan hasil kerja, kita perlu ini ya, beberapa alat bantu. Ini memang agak berantakan, tapi nggak masalah. Di sini juga ada saringan-saringan knalpot 2 tak hasil riset. Ya, kembali lagi ke sini. Jadi headnya sudah selesai, tinggal dirakit. Lanjut lagi besok ya, karena ini tadi nyekir klep ini lumayan makan waktu, sama ngebersihinnya juga makan waktu. Sekarang udah mulai agak sore, jadi kita lanjut lagi besok. Oke. Tadi ada informasi yang kelewat, bisa kelihatan nggak? Itu seal flap ya, seal flapnya sudah hancur plus gosong ya. Tuh ya, kelihatan udah hancur ini ya. Yang bagian in juga sama, tuh udah hancur, kelihatan. Nah, baru ini nih baru ngeh nih, tuh ini saking apanya ya, tuh sampai cuil begitu, tuh hancur kan, tuh tinggal kawatnya doang. Nanti kita perbaiki ya, kita ganti yang baru, sudah ada barangnya. Oke, informasi sedikit aja nih tadi kelewat. Lanjut, seating clamp sudah terpasang, kita pakai yang original ya. Saya kalau restorasi mesin harus dan wajib pakai yang original ya, harus itu. Kalau untuk dalaman mesin, seal, spare part, contohnya misal ya,
Misalkan klep harus ganti ya kita pakai original, no kenas kalau misalkan kalau ganti original. Pokoknya diusahakan harus bisa dapat yang original ya. Original bukan cuman asli, bungkusannya doang ya, tapi benar-benar original. Karena banyak sekali sekarang nih beredar barang original ya, original tanda kutip, kemasannya aja yang original, tapi barangnya kita nggak tahu itu original asli apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli spare part, pastikan kalian beli di bengkel yang kalian percaya dan dan harganya masuk akal gitu. Oke. Nah, ini headnya udah selesai dirakit, sudah di setel klep juga, sudah bagus ya. Ini tinggal pasang tutupnya, tutup ini untuk apa sih ini namanya ya, tutup ya inilah, pokoknya tutup inilah ya. Nah, ini kita tinggal pasang packing. Nah, kita pakai packing yang biasa aja, yang murah aja nih, yang 45 ribuan, 45 apa 50 ribuan gitu ya. Ya pokoknya yang murah lah, nggak perlu pakai yang mewah-mewah, yang biasa aja. Karena pada dasarnya packing itu mau semahal apapun dia, kalau misalkan kita ngebersihin permukaan ininya nggak bersih, masih ada oli-oli, masih ada bekas-bekasnya gitu ya, bekas-bekas packing yang lama, ya percuma, bakalan nggak awet juga gitu. Yang penting itu ada di ininya ya, orang yang ngerjainnya. Yang penting permukaannya bersih, sudah halus, nggak ada bekas sisa-sisa packing yang sebelumnya gitu ya. Itu udah cukup gitu. Oh ya, sama ini, saya pribadi kalau untuk packing kertas kayak gini, saya nggak pernah kasih lem ya. Saya nggak pernah kasih lem, kecuali packing yang modelnya besi seperti ini nih, besi atau aluminium atau seng lah ya. Ini baru saya kasih lem. Tapi kalau untuk yang packing kertas ini di bagian ini gitu ya, saya nggak pernah kasih lem. Begitupun karet-karet ini ya, kayak misalkan o-ring tutup klep ini juga sama, saya nggak pernah kasih lem. Paling dikasih seal tip ya, kasih seal tip aja. Sama begitupun juga dengan ini ya, tutup ini nih, tutup baut oli ini cukup dikasih seal tip aja. Seal tip itu loh yang buat keran air ya. Nah, tinggal kalian lilitin aja di sini gitu. Itu cara kayak gitu udah dari zaman dulu udah ada sih ya. Di mobil pun juga sama. Saya pakein di mobil saya sendiri, pakai seal tip untuk di bagian baut pembuangan oli. Itu. Oke. Ya, ini informasi sedikit. Jadi head sudah selesai terpasang, sudah rapi. Tinggal nanti dibersihkan bagian sininya. Sudah dirakit. Nanti ngebersihin rangka sudah beres. Mesin naik, rakit kopling, rakit magnet. Sudah. Habis itu kita ngecat blok. Ya, udah ngecat blok, sudah beres. Tinggal kita pasang. Lanjut lagi ngerjain yang lain. Selamat pagi. Lanjut lagi di hari berikutnya. Maaf ya kalau berisik audionya. Ini lagi ada yang moles mobil. Hari ini kita udah masang ini seal, ganti seal ya. Seal persneling sama seal as gearbox. Yang orisinil ya. Tuh bungkusnya ori. Ini juga kita lagi mantek rumah kopling ini ori juga. Sama rumah kopling mangkok ganda kita lagi pantek, sama rumah koplingnya karetnya lagi kita ganti, lagi kita bawa ke tukang buut. Seal udah terpasang dan ternyata saya belum beli ini seal kickstarter ya. Seal kickstarter yang ini nanti jadi beli dulu ke bengkel. Terus ngerontokin cat ini ya, ngerontokin cat ini sama ini nih. Ya. Rontokin biar bagus ya. Jadi sudah dilontokin, mangkok ganda udah datang, rumah kopling udah datang, nanti kita video lagi ya. Nah, ini ada beberapa barang kepunyaannya ini
Supra Mas Royan. Ini body udah selesai kita cat. Sorry ya kalau agak gelap, ini di kondisi dalam ruangan. Udah gitu lampunya juga jelek. Ini ada beberapa spare part ya. Ini di sini kita pakainya yang original ya. Ini ada karet boot caliper, ini ada seal debu, seal shock. Ini ada seal tutup magnet gede kecil. Ini sini ada switch rem. Ini ada karet ini stopper untuk kampas ganda. Ini kampas rem ya. Ini seal debu lagi, tapi ini bukan, ini kelebihan. Ini juga seal shock, tapi seal olinya ya. Ini sama, tadi kita beli dua. Yang satu untuk Supra Mas Royan, yang satunya lagi untuk Supra Om Andi. Ini juga sama, karet kaliper, karet boot kaliper. Terus di sini ada kampas kopling ya. Sini ada rantai keteng, itu satu set. Terus di sini ada lahar tromol depan belakang. Ini ori ya. Ori. Ini udah dibuka kemarin sama saya untuk dicek. Lalu di sini udah kita beliin flex seal tengahnya. Kemarin punya Mas Royan ini patah kebetulan ya. Terus ini ada komstir lagi. Batok spirometer ini original ya, kita dapat. Terus di sini ada sebagian tuh, ada komstir. Terus ada apa lagi ya? Belanjaan apa lagi nih? Ya ada seal clamp ya. Ini karet kaliper lagi, ini rantai keteng. Itu di dalam situ ada ini lagi karet kaliper lagi. Lahar tromol ya. Nah, ini untuk budinya ya, sudah beres. Ini udah beres sekitar seminggu yang lalu. Udah sip lah. Ini cuma debuan aja ya. Udah sip, udah kering nih. Udah siap tempel gitu. Nanti kalau ada update beli barang lagi bakalan kita update ya. Ini sekaligus juga ngasih tahu bukti ya, pertanggungjawaban laporan sama yang punya spare partnya. Ini kita pakai yang ori. Apa-apa aja yang diganti. Ini barangnya. Sebagian ada yang udah ditempel ya, ada yang udah dipasang. Kayak misalkan karet kopling tuh udah di tukang bubut. Terus apalagi ya, mangkok kopling juga itu udah di tukang bubut. Itu udah kita pasang. Jadi nggak bisa kita kasih lihat nih. Nanti sesudah dipasang bakalan dikasih lihat ya, bekasnya sama yang baru gitu. Ini blok mesinnya udah kita selesai rontokin ya, sudah bersih, siap di amplas sedikit-sedikit. Habis itu naik epoksi, habis epoksi warna silver, furnace udah. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Selamat siang ya. Jadi mesin sudah bisa dibilang selesai dirakit ya. Kopling sudah terpasang, nanti tinggal pasang blok aja kanan kiri, pasang intake, tutup klep ya. Ini kampas sudah diganti, sudah baru. Ini mangkok gandanya juga udah baru, kampasnya juga sudah baru. Ini karet juga kemarin sudah diganti, udah bagus. Lahar juga tuh sudah baru, kemarin pakai FAG. Ini bekasnya, bekas kampasnya. Nah, ini juga bekas mangkoknya, ini kan kemarin sudah haus tuh ya. Fokus. Nah tuh sudah haus, sudah kemakan ya. Tuh untuk kampasnya, kampas gandanya yang bekasnya ya. Ini kurang lebih
sudah selesai dirakit, tinggal pasang blok aja kanan kiri, siap naik ke motor. Mudah-mudahan awet ya. Selamat pagi. Lanjut lagi kita ngerjain Supra. Ini kita lagi bersih-bersihin bagian bawahnya nih. Ini kita nanti bersihinnya kering dulu ya, nggak pakai sabun, nggak pakai bensin, nggak pakai solar. Kering dulu, kita rontokin tanahnya nih. Ini tadi tanah segini banyaknya ya. Ini kita baru ngerjain sebelah sini aja nih, ya bagian sini aja. Tanahnya udah segini banyak nih. Ini nanti kalau sudah mulai kelihatan besinya, nanti baru kita solar ya. Setelah kita solar, nanti bakalan kita steam pakai mesin steam ya. Jadi nanti bisa pada rontok. Kalau sejauh yang dilihat ini kondisi rangkanya masih oke, masih bagus, nggak ada yang keropos. Ya ada sih sedikit di bagian sini. Ya kelihatan nih, itu sudah mulai keropos. Ini kalau yang sebelah sininya kan masih bagus tuh ya, masih rapat. Nah, kalau ini kelihatan nggak tuh ya, bolong. Cuman itu wajar lah, nggak apa-apa. Nanti ini kita bersihkan. Kan ini rangkanya nggak dicat, cuman kita bersihin. Nanti kita semprot cat hitam lah ya. Tapi nggak sampai yang mengkilap sekali, enggak. Cuman nanti kita bersihkan, terus kita semprot cat hitam aja gitu. Ini sebagian sini udah tanah-tanahnya udah mulai hilang. Nanti kalau tanah tebalnya sudah hilang, kita kasih solar, terus kita steam gitu. Ini swing arm juga tadi sudah dibuka, nanti kita cuci bersih ya. Nah, untuk blok-blok mesin juga sudah selesai kita rontokin. Ini nanti tinggal dihamplasin. Ini kemarin kelewat ya, panel tutup tutup tromol sudah dirontokin. Ini juga pelek sudah dipasang. Nanti ini lahar kita ganti ya, bearingnya kita ganti yang baru, nggak pakai yang lama. Depan belakang nanti lahar kita ganti. Ini yang belakang tromolnya orisinil, kalau yang depan bukan ya, imitasi. Ini mesinnya sudah selesai dirakit, sudah beres, sudah bersih semua. Tinggal pasang-pasang blok, naik rangka. Nah, ini sasisnya sudah kita bersihkan, sudah kita steam ya. Nanti ada yang nanya, Om, kabel-kabel ini di steam gini aman nggak? Kena air aman nggak? Aman. Dengan catatan, habis kena air jangan kalian langsung nyalain. Kecuali motor kalian memang sudah biasa dicuci seperti ini, ya nggak masalah gitu. Mobil saya pribadi pun kalau mesin dicuci ya cuci aja, nggak masalah. Langsung dihidupin kan nggak masalah gitu. Aman kok, cuman dengan cara yang benar ya. Toh ini nanti beberapa kelistrikan bakalan kita perbaiki sih ya. Ada yang bakalan kita cek nanti, kelistrikannya bakalan kita fungsikan normal lagi semua. Ini sih starter sih hidup, cuman kemarin tuh apa gitu ya, saya juga lupa. Nanti kita cek lagi ya. Ini kurang lebih seperti ini hasilnya setelah dibersihkan. Ya lumayan lah. Oke, nanti setelah nanti setelah cat-catnya selesai, mesin naik, nanti kita videoin lagi.
sudah dipoksi kemarin, habis dirontokin jadi halus lagi ya, nggak ada yang bekas sisa-sisa cat, jadi dijamin pasti awet bertahun-tahun. Ini untuk swing arm juga sudah dipoksi ya. Ini ada beberapa titik-titik keropos, tapi sudah dimatiin, jadi mudah-mudahan tidak nyebar ya, dia tetap sekecil itu aja ya. Kurang lebih begini. Besok kita hamplas, setelah 1 hari kita hamplas, yang blok mesin juga tadi dihamplas, nanti naik cat langsung dipernis. Ini juga sudah beres, tinggal nanti dicat warna hitam ya. Nah, untuk ini tangki bensin juga jelek, nanti mau dicat juga biar rapi. Jadi pas buka jok bagus ya. Ini sebenarnya sih nggak ada permintaan dari yang punya. Nanti kita kerjain aja biar hasilnya maksimal ya. Itu. Selamat pagi. Lanjut lagi ngerjain Supranya. Sekarang kita lagi mau masang-masangin ini grip ya, terus bandul ini galus stang sampai ke bautnya juga ini kita ganti yang pakai original, kecuali handle, nanti handle kita pakai yang biasa aja karena yang yang ori cukup mahal karena budgetnya sudah mepet ya. Ngekrum itu udah kita kardusin, tadi kita bawa ke tukang krum dan ternyata zong, tukang krumnya tutup. Kita coba lagi nanti siang, mungkin belum buka, masih pagi ya. Ini handle, ini remnya ya. Handle remnya itu grip, terus di sini ada jalunya nih ya. Jalunya sama baut-bautnya original ya. Nah, ini di sini master remnya udah jebol. Kelihatan nggak? Nah, ini master remnya udah jebol nih ya. Udah jebol, ini bakalan kita ganti, nanti kita bongkar, kita kuras lagi minyak remnya sampai ke bawah, juga seal boot kalipernya nanti kita ganti ya. Ini kita buka semua, seal-sealnya kita ganti. Ini kampas remnya juga kita ganti nih ya. Ini master remnya udah kita bongkar, tadi udah kita bersihin juga sih, ini udah dibersihin, dalamnya juga udah. Tadi parah ini dalamnya. Ini kondisi master rem dalamnya udah kayak gini ya. Udah gitu tadi isinya di sini. Begitu kita buka itu isinya air bukan minyak. Minyak remnya cuma segitu doang. Ini juga tuh. Itu tadi netes beberapa tetes aja. Itu isinya cuma segini doang. Ini kan udah kita buka ya. Jadi cukup memprihatinkan kondisinya. Ini kita perbaiki ya. Ini kita pasang-pasang dulu. Ini gantinya kita pakai ori ya, pakai ori biar awet. Kita pasang dulu, kita rakit, nanti setelah beres kita videokan lagi. Ya, timbul masalah baru nih. Tadi sudah kita isi minyak rem baru, master rem yang atas juga sudah kita ganti ya. Udah sekitar 15 menit, 20 menit ya. Kita kocok-kocok remnya, tapi nggak mau turun sampai akhirannya kita buka ya, yang bawah ini kita buka, kita biarin kebuka kayak gini, tidak ada yang turun juga ya. Masih kering bawahnya, kelihatan nggak nih, masih kering tuh ya. Terus kita ke atas kita buka, ini juga kering. Ini basah, tadi habis dibersihkan aja ya. Saya pikir tadi mampet. Saya bersihin pakai WD, dia punya lubangnya ya, dari atas ke bawah, dan ternyata keluar. Bagus, nggak mampet. Nah, buka lagi master remnya. Master rem baru dong ya kan, nggak mungkin rusak lah. Ya, sekarang kondisi motornya seperti ini. Mesin sudah naik, swing arm mulai dipasangin. Cuman ini kita mau ganti swing armnya ya. Itu karena dia udah
depan udah luka dratnya. Mana ini nggak fokus. Ini di sebelah sini dratnya udah jelek, jadi nanti nggak bisa kencang, jadi kita ganti. Terus penambahan apa lagi ya? Oh, master rem atas tadi kita udah coba kan ya, udah kita perbaiki. Ternyata master remnya rumahnya yang memang udah minta ganti ya, jadi kita ganti. Dan kebetulan di sini lagi kosong, jadi kita pesen dulu, mungkin besok barangnya ada. Terus pelek depan udah kepasang, ini shock depan juga udah kita benerin, udah kita ganti sil-silnya. Ini shock belakang pakai YSS. Ini bawaan dari yang punya motor. Kan jadi bagus ya, ini di cat jadi rapi kan. Ini debuan. Ini grip juga udah kita ganti, ini original ya, ini kita ganti original. Terus ini jalur stangnya juga udah kita pasang, bautnya juga ini original semua ya. Kurang lebih seperti ini. Ini semua spare part yang ada di motor ini. Ini spion-spionnya nanti ya sudah dapat dong original. Ini juga kemarin nih belum ke shoot ya, belum di videoin nih, jari-jari kita pakai PDR. Ini ada satu set lagi untuk Supra-nya Om Andi. Ya, kurang lebih seperti ini. Sebetulnya ini motor tinggal dirakit-rakit aja sih ya. Ya, kalaupun ada penambahan sedikit-sedikit aja. Terus sama standar samping, standar tengah, footstep, kickstarter, pedal rem, terus persneling itu lagi di chrome semua. Ini standar tengah kita ambil pakai punya motor itu belum dirakit-rakit sampai sekarang. Kita pinjam dulu, yang penting bisa berdiri motornya. Jadi mungkin video part kedua segini dulu ya. Nanti di part ketiga sambung lagi proses pemasangannya, perakitannya, sama hasil jadinya nanti ada di part ketiga ya. Jadi total video untuk Supra ini ada 3 part gitu, biar nggak kepanjangan, karena ini part kedua juga udah cukup panjang nih menitnya ya. Oke, kurang lebih seperti inilah ya. Nanti di part ketiga kita sambung lagi.